Sayang, minum dulu. Aku nggak bisa minum. Aku bukan pelayan. Minum. Aku bukan pelayan. Aku nggak bisa minum. Minum. Bang, dia bukan pelayan, Bang. Kamu kasih buka ya? Aku nggak bisa minum. Minum ya? Aku nggak mau. Bang, tuangin ke dia. Iya, dasar bajunya ginian. Masih bilang gak jualan ya? Aku bukan pelayan. Aku nggak mau. Aku nggak. Minum. Hahaha. Aku nggak bisa minum. Minum. Enak nggak? Biar lebih enak. Enak banget buat lo. Aku bukan pelayan. Masih bilang nggak? Aku bukan. Pengen enak ya? Aku kasih lo enak lagi. Lo mau ngapain? Bang, hebat banget ya. Dasar cewek, udah dikasih obat masih kuat. Diam aja ngapain? Cepetan kejar. Om tolongin aku. Cepat cari. Obatnya udah 2 kali lipat. Zongting masih bisa kabur? Wah, ada cewek kecil kabur. Sekarang Dateng yang lebih seru. Pinter-pinter ya. Biar bang kita senang. Dijamin lo bakal melayang. Mana mungkin? Lo bangnya gue. Ini nona besar keluarga Y. Lagi artis besar juga. Mau cepat-cepat mati apa? Maaf. Bagus, masih tahu diri. Bawa pergi, asal masih napas. Aduh, bang tolongin. Zongting, bisa kabur sekarang, nggak bisa kabur selamanya. Lo cepat atau lambat bakal jadi milik gue. Lo yakin? Om, aku nggak enak badan. Sakit banget. Sumeng Meng, lo tamat. Aduh, beneran hamil. Sumeng Meng. Dasar cewek malas, sembunyi lagi di dalam buat meluyur. Ini deh, Kayak keledai malas, banyak alasan. Lagi nyulam di dalam, ya? Bibi. Cuma tahu bermalas-malas, buat apa aku pelihara kau? Lebih baik cepat-cepat menikah, kasih aku uang. Bibi, kau diam-diam terima mas kawin 38.000 darinya. Sudah janji, kalau aku kasih uang, kau tak usah bahas soal aku menikah. Tak usah? Apa tak usah? Jangan kira dengan uang sedikit itu, kau nanti tak perlu menikah. Maksud ibuku begini, 38.000 memang agak sedikit. Feng Xia, jangan banyak omong. Meng dia sudah, kerja cari uang di luar. Naik. Minggir, kau sama aja, cuma makan gratis. Ngapain ikut-ikutan ribut di sini? Aku. Nggak mau nikah. Lalu kenapa masih di sini? Cepat pergi kerja. Mau aku yang suruh? Pelihara kau mending pelihara anjing. Lihat kau aja bawa sial. Sayang, waktu nenekmu masih hidup, dia paling suka desain perhiasan ini. Ibu mikir, ada nggak ya cara buat cari uang? Biar kita berdua bisa hidup. Bibi. Dasar anak kurang ajar. Suruh jaga lapak. Kau mau cocok apa sini? Jangan, Bibi. Jangan robek gambarku. Bibi. Aku robek. Bibi. Aku robek. Bibi. Kau sama ibumu yang mati itu, sifatnya sama. Cuma tahu gambar barang nggak berguna. Sayang, cuma gambar-gambar nggak berguna. Cepat pergi antar barang. Jangan lupa, siapa yang pelihara kau selama ini? Hah? Ortu kau? Siapa yang bayar penguburannya? Dengar nggak? Telinga Buddha? Iya, Bibi. Pergi, antar kepala babi itu ke keluarga Huo. Mereka tunggu. Kalau telat, aku kuliti kau. Sayang, ibu pasti akan kuat. Ayo sayang, cium dong. Jahat. Kalau dilihat orang gimana? Mereka lagi upacara, siapa yang lihat kita? Terus, janjimu cuma cinta aku doang, beneran? Tentu saja. Seumur hidup aku cuma cinta Kian-Kian. Siapa Kian-Kian? Wanita banyak, mana aku tahu siapa-siapa. Kemarin masih panggil aku Xiao King sayang. Hari ini udah panggil Kian-Kian. Aduh, apa aku mabuk? Sayang, siapa yang bisa marah sama orang mabuk? Hahaha.
Wah, si gadis kecil ini ternyata kuat, hahaha. Yang satu ini belum pernah kucoba, baru deh, hahaha. Kamu mau apa? Sayang, aku ini orang baik loh. Kakak, kamu mabuk, dia mana bisa bandingin aku. Aduh Kian-Kian, kita sudah jadi masa lalu, jangan bikin ribut lagi. Namaku Xiao King. Ngapain ketawa? Aku cuma mau ngantar barang. Aku nyasar. Aku pergi dulu. Ngantar barang? Bagus, aku suka. Kakak, dia cuma tukang jagal, bau banget. Kamu tega? Ya udah, cuci aja. Gimana, gadis kecil? Ikut aku ke atas, cuci-cuci, sekalian kita bahas. Rahasia berkembang biaknya manusia. Enggak. Aku nggak mau tahu. Nggak mau bahas sama kamu. Yang ini lucu juga ya. Kemarin masih peluk aku, ngobrol serius. Apa? Aku kurang melayani ya? Cewek kecil ini. Mana bisa bandingin aku? Hah? 3 orang ngobrol bareng juga bisa kok. Sayang, udah masuk wilayahku, jangan harap kabur. Aduh. Aduh, Aduh, Hati-hati. Paman. Aku nggak enak badan. Dia kan cewek semalam. Kok di sini? Apa paman dari keluarga Huo? Kalau aku kasih tahu paman aku hamil, dia bakal izinkan aku ke anak ini? Jangan-jangan cari pelindung baru. HMP, serakah. sayang, mau lari kemana? Astaga, cewek ini kok nekat banget, larinya kencung amat. Kok kayak pernah lihat ya, kakinya pendek. Larinya cepat banget. Apa maksudmu? Mending jangan ikut campur. Kamu mabuk. ya ampun, ternyata kakak kedua. Kok dia dateng? 2 bersaudara ini nggak akur, meski kakak yang sulung. Tapi yang pegang kendali keluarga Huo itu kakak kedua. Dengar ya, jangan sok karena kakek jagain kamu. Berkhianat di atas kepala saya kakakmu. RY, itu semua gara-gara si gadis sialan tadi. Dia mau menggoda Dashao. Betul, adik, ini memang tak bisa disalahkan, siapa yang menyuruh kakakmu. Selalu disukai wanita, ya. Huo Boyuan memang suka wanita, sepertinya. Gadis itu salah dituduh. Dia cuma tukang jagal babi. Gak heran dia begitu berani. Dia datang mengantarkan kepala babi untuk upacara. Lihat Dashao mabuk. Lalu timbul niat jahat. Tukang jagal, ternyata dia bukan pelayan minum. Jadi hari itu, Betul, tak bisa disalahkan, aku memang selalu pada wanita cantik. Aku selalu memperhatikan, tak tega membiarkan mereka tersakiti. Aduh, Dashao benar-benar bisa membual kalau di rumahku. Pasti jadi pemain opera. kakak, hari ini hari sembahyang leluhur, aku dengar kakak mabuk. Orang lain tak bisa mengundang, aku datang sendiri untuk menjemputmu. Ah, ada yang datang menjemputku? Pelayan-pelayan ini. Bagaimana kerjanya? Kau tahu? Tidak tahu. Dashao, berdoalah untuk dirimu sendiri. Kian-Kian, jangan pergi dong. Kau yang kian-kian. Keluargamu semua kian-kian. Gadis sialan ini, RY, waktu sembahyang sudah dekat. Lau Ye masih menunggu di sana. Kakak, silakan. Aku mabuk berat, tak bisa jalan, kecuali Dashao. Kecuali apa? Kecuali ada yang menggendongku. Aduh, kupikir apa? Ini kan mudah? Ayo. Siapa suruh kau gendong aku? Kau yakin? Kenapa? Aku cucu tertua keluarga Huo. Aku tak bisa menyuruhmu? RY, bagaimana kalau aku Song Ting? Walaupun sekarang kau yang menguasai keluarga Huo, tapi Boyuan toh kakakmu. Kau tak menghormatinya, sama saja dengan menampar wajahku. Aku ingat kau masih muda, selalu mengalah. Jangan kau makin menjadi-jadi. Paman, apa yang kakak lakukan di luar selama ini? Paman paling tahu, kejadian dulu tak usah disebut lagi. Tapi hari ini hari besar sembahyang leluhur. Dia sekarang bawa alkohol, kalau ketemu kakek. Mungkin akibatnya tak baik. Kamu, Huo Songking, berdasarkan apa kau berani bicara seperti itu padaku? Ku beritahu, aku cucu tertua keluarga Huo. Kau itu siapa? Sekarang, akulah yang berkuasa di keluarga Huo. Bukan cuma kamu, Huo Boyuan, bahkan paman sendiri. Tak berhak menanyai. Kalau hari ini kamu tidak pergi, selamanya jangan harap bisa masuk lagi ke rumah keluarga Huo. Ayah, Huo Songting ini. Kalau bukan karena dilindungi kakek, mana berani dia bertindak senaknya pada kita berdua. Aduh, baru ingat. Dulu kamu suruh aku ganti rugi uang ke cewek itu. Aku sibuk sampai lupa.
Gimana nih? Dagingmu sudah. Oke, terima kasih. Kakak sepupu, kamu mencuri uang lagi. Dasar cewek, apa mencuri sih? Ini kan uang keluargaku sendiri. Uang ini tidak boleh diambil. Kalau tante tahu uangnya hilang, pasti dia mengira aku yang mencuri. Jangan banyak omong, cepat berikan uangnya. Tidak, uang ini benar-benar tidak bisa kau ambil. Kalau kau masih begini, aku akan lapor ke tante. Dasar cewek, cewek brengsek. Berani-beraninya melaporkan aku. Bunuh aku pun, aku tidak akan berikan uang ini padamu. Lagi pula nanti aku yang dituduh mencuri. Lihatlah, hari ini aku akan menghajarmu. Kamu mau apa? Kamu pikir aku mau apa? Uang-uang ini tidak boleh kau ambil. Kumohon. Kok cuma segini? Apa kamu menyembunyikan sebagian? Tidak ada. Berikan uangnya padaku. Kalau tidak, aku tidak bisa ganti rugi. Bukannya kamu bisa jual diri? Ya, jual diri lagi saja. Keluarga kami sudah memeliharmu bertahun-tahun cuma-cuma. Paling tidak kamu harus memberi kontribusi, kan? Tidak, uang-uang itu akan kubayar kembali nanti. Tapi uang ini benar-benar tidak boleh kau ambil. Dengan apa kau bayar? Seluruh tubuhmu cuma wajah ini yang agak berharga. Bagaimana kalau kau temani aku tidur? Nanti aku berikan uang-uang ini. Kak, kamu ngomong apa? Aku kan adikmu. Cuma main-main saja, tidak apa-apa. Sujia, kamu benar-benar binatang. Dasar cewek, dikasih muka malah nggak mau ya? Hari ini bapak akan habis kamu. Kamu mau apa? Sumeng, kamu kan cewek murahan. Jangan pura-pura di depanku. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Lepaskan. Lepaskan aku. Kumohon. Tante, tolong aku. Dia, Dasar kamu, berani-beraninya menggoda anakku. Apa? Dia yang mana? Masih berani membantah? Aku pukul mati kamu, perempuan jalang. Kubunuh kau. dasar kurang ajar, masih berani memakiku? Lihat, tidak kubunuh kau dengan tendanganku. Kubunuh kau si kurang ajar. Kubunuh kau. Siapa kau? Berani-beraninya menendangku. Paman, kenapa kau datang? Siapa kau? Berani-beraninya memukul anakku. Aku tahu, kau pasti Sumeng. Pacar gelap yang dicari di bar itu. Bukan, Paman, dia bukan. Bagus, Sumeng. Sudah berani, ya? Berani menggoda pria liar untuk mengganggu keluarga sendiri. Hati nuranimu dimakan anjing. Mati. Paman, dia bukan pria. Pantas saja waktu itu kusuruh kau jodoh-jodohan, kau ogah-ogahan. Rupanya sudah punya pacar sendiri, ya? Tidak, bukan. Jujur saja sama aku, kau dan pria liar ini. Sudah berapa lama? Bukan, kau salah paham, kami bersih. Bersih? Bohong. Aku bayar uang kuliahmu di D3. Kau malah belajar menggoda pria. Tidak, waktu itu nilaimu sebenarnya bisa masuk 985. Kalau bukan karena kau mengubah pilihan kuliahku, mana mungkin aku masuk D3. Omong kosong. Siapa yang ubah pilihanmu? Kau sendiri yang tidak mampu, jangan tuduh aku. Betul, Sumeng, jangan lupa. Uang kuliahmu semua dari keluarga kami. Jangan tidak tahu terima kasih. Ternyata hidupnya susah sekali. Sepertinya harus kuberi dia kompensasi lebih. Uang kuliahku semua dari kerja paruh waktu. Aku tidak pakai uang kalian sepeser pun. Uang kuliahmu itu apa? Hah? Selama ini uang yang kukeluarkan untukmu, bagaimana kau bayar? Nanti pasti akan kubayar. Omong besar semua bisa. Pakai apa kau bayar? Bukan dengan membuka kaki, biar pria liar tidur denganmu. Kau bohong. Aku juga lihat kau di bar waktu itu. Pakai baju hitam seksi, di tengah-tengah pria. Sekarang pura-pura bersih. Kalau bukan untuk bayar utang kalian, mana mungkin aku jual minuman di bar? Kalian yang bohong. Ternyata dia ke bar untuk bayar utang. Aku salah sangka padanya. Sumeng, rupanya begitu. Ternyata uang itu hasil jualan barang curianmu di bar. Wah, Siapa tahu kamu udah kena penyakit kotor. Cepetan ikut aku periksa ke rumah sakit. Aku nggak mau. Aku nggak mau pergi. Jangan ngerusak keluarga kami. gini caranya kamu jadi bibi dia? Kamu siapa sih? Urusan keluarga kami, nggak usah ikut campur. Jangan. Bu, Berani-beraninya. Ibu udah bertahun-tahun nyembelih babi, belum ada yang berani lawan ibu. Nah, hari ini ibu kasih tahu kalian betapa hebatnya. Ibu, aku lawan kamu. Hati-hati, Om. Bu, Gak apa-apa. Dasar anak. Kamu gak apa-apa? Om, perutku sakit banget. Hei, jangan lari. Berhenti. Bu, Berhenti. Nambah lagi? Anjing baik nggak halangin jalan. Minggir. jagoan juga tadi, Mbak. Gimana, kita adu jurus? Untungnya kali ini bayinya selamat, cuma pasiennya agak kurang gizi. Kedepannya harus perhatiin makannya. Dia hamil. Dia udah hamil 4 minggu. Kamu nggak tahu? Oke,
Terima kasih dokter. Om, Kamu udah sadar? Ada yang gak enak badan? maafin aku, Om. Aku yang nyeret kamu. Aku gak apa-apa. Yang ada masalah itu kamu, si kecil. Kamu mau jadi ibu. Iya, Dari dulu kamu udah tahu hamil? Om. Kamu nggak mau dia? Kalau kamu nggak mau, aku bisa bawa dia pergi dari Jiangzhou. Jauh-jauh dari kamu. Aku nggak ganggu. Dasar, siapa bilang aku gak mau? Tenang aja. Aku bapaknya. Aku tanggung jawab sama dia, termasuk kamu. Aku. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini aja, jaga kandungan. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ke Bu. Sisanya serahin ke aku. Jangan khawatir. Baik banget, Om. Tapi bibiku pasti nggak setuju. Mulai sekarang, satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah istirahat yang cukup. Sisanya, serahkan padaku. Tapi barang-barangku belum aku kemas. Nona, lihat deh, barang-barang ini kan? Terima kasih. Ah, jangan sungkan, hal kecil kok. Bodoh amat. Huo Zongping. Masuk hotel bersama bintang populer Yusin. Diketahui mereka tumbuh besar bersama sejak kecil, hubungannya sangat dekat. Diduga akan segera ada kabar baik. Ada apa, Meng Meng? Kamu tidak enak badan di mana? Aku akan telepon Pak Bos sekarang. Jangan, Bu. Aku tidak apa-apa, Bu. Hubungan Yusin dengan Ong. Apa mereka tumbuh besar bersama sejak kecil? Hubungan mereka pasti sangat baik, ya? Gosip-gosip murahan di internet itu semuanya omong kosong. Jangan kamu pikirkan. Kamu adalah gadis pertama yang dibawa Pak Bos pulang. Kamu pasti orang yang paling disayanginya. Tenang saja, jaga kandungan. Jangan terlalu banyak pikiran. Aku tidak banyak pikiran kok. Sumeng Meng, kamu lagi ngapain sih? Om suka siapa? Sama siapa? Ada hubungannya apa denganmu? Meng Meng, Hah? kamu ke kantor ngantarin makan untuk Pak Bos, ya? Pak Bos itu kalau sibuk lupa makan. Asisten Zhang itu sembrono, cuma mikir diri sendiri, nggak mikirin Pak Bos. Siapa sih brengsek yang ngomongin aku di belakang? Pak Bos sering kerja sambil perut kosong. Gimana bisa? Kalau gini terus bisa kena sakit, Mak. Kalau gitu aku antar makan buat dia sekarang. Iya, Kamu? aku tidak akan tanda tangan, lupakan saja niatmu itu. Aku sudah mengalah, sudah tambah uang, jangan makin keterlaluan. Kalian membunuh suamiku, itu kan nyawa manusia. Aku nggak mau uang busukmu, aku cuma mau keadilan. Kamu bersikukuh begitu ada gunanya? Kamu juga nggak bisa menang melawanku. Lagi pula, suamimu yang mati itu sendiri yang bodoh. Kalau dia nggak pergi menolong, dia nggak akan mati. Kok bisa kamu ngomong gitu? Kamu kan pemilik pabriknya. Suamiku cuma mandor kecil. Bekerja di lokasi proyek semuanya dia yang cari. Dia harus bertanggung jawab pada setiap orang. Kalian sendiri yang curang, makanya terjadi kecelakaan roboh. Sekarang masih mau lanjut kerja? Mau kasih uang receh buat nutup mulut gue? Ngimpi lo? Susia Oyan, lo tuh udah keterlaluan ya. Kalau lo masih kayak gini, gue jamin lo bakal sengsara. Ayo, sini. Gue gak takut. Dengar ya, gue pasti bakal ngungkapin lo. Kalau gue gak lakuin ini, yang bakal jadi korban itu ribuan keluarga. Susia Oyan, lo terlalu naif. Lo pikir, lo cuma rakyat kecil gak punya kuasa. Bisalah menang lawan gue? Hah? Jadi, saran gue, lebih baik lo nyerah sekarang. Ambil duit ini, buat hidup tenang sama anak lo. Gimana? Pergi lo. Bawa uang busuk lo, minggat dari rumah gue. Pergi, pergi, pergi. Minggat sana. Pergi. Kalau masalah ini jadi gede, pasti bakal sampai ke Pak Bos. Susia Oyan pasti punya bukti. Tapi, cuma orang mati yang bisa diam. Cepat selesaikan. Lo kenal gue? Maaf, salah orang. Hah? Lo kerja di sini? Gue. Nona Su, akhirnya lo dateng. Bos lagi ngamuk-ngamuk di kantor nih. Ngamuk-ngamuk?
Iya, lagi marah banget, udah kayak kebakaran. Butuh lo buat redain. Ayo ikut gue. Oke, Kalian ini ngapain aja sih? Udah 3 bulan. Cuma ngasih gue sampah kayak gini? Waduh, tim desain perusahaan lagi sepi ide. Kemampuan kurang, sampai kehilangan beberapa klien besar. Semua dibikin ulang. Kalau masih gak bisa, kalian bisa bubar. Kemarahan bos ini, kayaknya pemadam kebakaran aja gak bisa redain. kalau gitu, mending gue gak usah masuk. Takut kebakar. Ah, santai aja. Bos gak galak kok, malah dingin sama cewek. Tapi kecuali sama Nona Sulo. Semangat. Gue yakin lo pasti bisa. Hah, Meng Meng. Sejak kapan lo dateng? Bikin kaget ya? gak kok. Tadinya gak berani bilang, takut ganggu kerjaan lo. Masa sih? Pintu grup WO selalu terbuka buat lo. Kapan aja lo boleh dateng. Cewek siapa tuh? Kok bos bisa selicin itu ya? Benar-benar kayak ada hantu. Kenapa lo pergi? Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar, sebenarnya masalah terbesar dari desainmu ini adalah tidak mendekat lama dan sengat. Kalian NSI, ada hantu dari semua berlian. Berlian kecil di sekelilingnya. Hanyalah hakikatnya, ukurannya harus kecil. Barulah bisa menunjukkan kemewahan sang ratu. Gadis kecil Anda tahu apa yang tidak berharga. Semua klien kita adalah kalangan atas, mereka ingin menunjukkan status sosial. Apakah kamu mengerti? Justru karena mereka orang kaya, perhiasan ini hanya menjadi pelengkap. Terlalu berlebihan malah akan mengambil alih perhatian dari yang utama. Kamu, Yang dikatakan memang benar, desain ini. Alasan aku tidak menyetujuinya adalah karena terlalu berlebihan. Klien kita ini adalah nama yang sering muncul di majalah keuangan. Kemampuan pribadinya sudah sangat menonjol. Dia tidak perlu menonjolkan dirinya lewat perhiasan. Elegansi, kesederhanaan dan kemegahan itulah yang dibutuhkan oleh klien jenis ini. tidak semua orang berpikir seperti itu, masih banyak orang kaya barukan. Aku sudah berkecimpung di industri ini lebih dari 10 tahun, tidak giliran kamu yang mengatur aku. Aku cuma memberi saran saja. Aku tahu, setiap desainer punya karakter sendiri. Tapi kamu juga tidak bisa, hanya mendesain sesuai pikiranmu sendiri terus. Begitulah caranya. Aku mengerti, ayo pergi. Meng Meng. Orang ini sudah bekerja bersamaku 10 tahun, kemampuannya memang ada. Hanya saja terlalu keras kepala, jangan diambil hati kata-katanya ya. Pertengkaran justru membuat kita berkembangkan. Aku suka desainer yang punya karakteristik sendiri. Meng Meng. Ya. Apakah kamu sebelumnya belajar desain? Tidak, tapi ibuku adalah desainer perhiasan. Aku belajar menggambar bersamanya sejak kecil. Sudah sering melihat jadi naturally paham. Baik, kalau gitu tolong bantu aku, bantu beri banyak sarannya. Kalau minta aku kasih saran, butuh bayar loh. 100 rupiah per satu saran. Dengan hubungan kita ini, bisa dapatkan diskon kan? Hubungan apa yang kita punya? Om, tiba-tiba mau cium aku? Aku belum siap sama sekali. Dengan kata Bu, kamu datang untuk mengantarkan makanan untuk bukan? Makanannya ada di asisten Zhang. Apakah kamu sudah makan? Sudah. Baik, ayo kemari dulu. Tolong bantu lihat desain ini. Om, tergila-gila nafsu. Apa yang kamu pikirkan aneh-aneh itu? Bagaimana mungkin Om menciumku? Om, maaf. Kamu minta maaf untuk apa? Aku. Aduh, Om. Sudah sini, aku tidak menggodamu lagi. Duduklah. Tempat ini, itulah yang kita bicarakan waktu itu. Barang-barang yang berlian kecil itu. Om memang yang terbaik. Sudah sampai ke intinya, sama dengan apa yang aku pikirkan. Meng Meng, apakah kamu tertarik? Datang ke perusahaanku jadi konsultan desain? Aku tidak mampu. Aku cuma tahu sedikit saja. Aku sudah sangat senang bisa membantu MU. Apakah kamu suka desain? Tentu suka. Nanti setelah bayi lahir, aku akan mempekerjakan beberapa pembantu untuk membantu. Kamu tidak perlu khawatir soal bayi, kamu hanya perlu tenang. Melakukan hal yang kamu sukai saja. Nanti bisa. Jadikan perusahaanku kita sebagai platform pertama. Untuk mengumpulkan pengalaman, setelah itu kamu bisa pergi ke platform yang lebih besar untuk menunjukkan bakatmu. Meng Meng. Jangan biarkan dirimu menyesal. Tapi aku. Aku tidak mau nanti ketika sudah tua, nanti aku mendengarmu berkata tentang penyesalanmu karena tidak melakukan hal yang ingin kamu lakukan saat muda. Terima kasih. Meng Meng, kamu harus ingat, di antara kita berdua, tidak perlu pernah mengucapkan kata terima kasih. Kalau gitu Om, bisakah aku mulai bekerja besok? Besok, Aku akan menjaga bayi dengan baik. Dan lagi, kan kamu di kantor, bayi juga ingin bertemu ayah kan? kamu ini, benar-benar aku tidak bisa menolaknya. Om yang terbaik di dunia. Anak tak berguna ini, makan dan minum dari aku. Begitu saja langsung lari dengan pria, aku tidak bisa. Menelan emosi ini bagaimanapun caranya. Kamu dengar tidak? Dulu kamu mengambil pensiun duka yang begitu besar dari adik iparku. Kamu seharusnya sudah puaskan. Apa maksudnya aku yang mengambil? Uang ini aku yang menghabiskan sendirian? Listrik dan air rumah. Biaya sekolah Xiaojia.
Dan juga pengeluaran anak tak berguna ini beberapa tahun terakhir. Semuanya bukan aku yang bayar. Kalau bergantung padamu yang pengecut ini. Seluruh keluarga sudah kelaparan mati. Kita memang mengambil pensiun duka dari adik iparku. Baru buka lapak daging babi ini. Manusia nggak boleh. Sama sekali nggak punya hati nurani. Lepasin Meng-Meng aja. Kamu ngomong hati nurani sama aku? Aku nikah sama kamu bertahun-tahun. Pernah ngerasain hidup enak sehari? Kalau bukan aku, kamu masih di kampung Nanem. Kamu ngomong hati nurani sama aku? Adik kamu nikah di kota, hidup enak. Dia pernah mau bantu kamu? Adik kamu emang gak rezeki. Nangkep nggak duit? Duit ini baru sampai di tangan aku. Aku Chen Fengxia yang nyuri? Jangan ngomong. Kamu selesai nggak? Si mata duitan ini. Harus bayar semua duit aku rawat dia beberapa tahun ini. Nggak. 10 kali lipat. Kalau dia nggak ada duit, suruh suaminya bayar. Kita sekarang aja nggak tahu dia di mana. Mau minta duit di mana? Lupakan aja. Bapak, Ibu. Aku tahu Sumeng Meng di mana. Si anak durhaka ini ternyata kerja di grup Huo. Udah lama, nggak tahu pulang lihat. Mending rawat anjing. Aduh, dia kok di sini. Cepetan. Dia, jangan-jangan dia lihat kita. Bodoh. Entar di rumah aku urusin kamu. Selain uang santunan buat kalian, duit di sini. Aku kasih buat kalian. Bos Wo, ini. Jam? Bos Huo, tenang aja. Urusan ini, pasti kita simpan mati-matian. Oke. Aku percaya sama kalian berdua, pasti nggak bakal ngomong. Tapi, kalau aku dengar hal-hal yang nggak seharusnya aku dengar, kepala kalian berdua, aku potong. Lalu masukin ke perut kalian. Terus buang ke laut buat makan ikan. Ngerti? Ngerti. Cepetan, Om Tante, kalian kok datang? kasih duit. Kasih duit apa? Tante rawat kamu 6 tahun. Kamu nggak seharusnya kasih duit buat balas budi? Lihat dia nggak guna. Hari ini apapun, harus kasih duit. Aku nggak ada duit. Oke. Kamu nggak mau kasih ya? Aku hari ini. Aduh. Ayo semua, nilai yang adil. Di sini ada orang yang tak tahu balas budi. Aduh. Cepat bangun, banyak orang lihat nih. Ya ampun, dosa apa yang kulakukan? Sampai dapat menantu tak berguna seperti kamu. Aduh. Bibi, bicaralah baik-baik. Bangun dulu ya. Jangan sentuh aku. Aku rawat kamu 6 tahun. Kamu tinggalkan kami berdua tua. Lari sama orang kaya. Aduh. Tak disangka, konsultan desa yang ditunjuk direktur utama. Ternyata orang seperti ini, sukses malah ninggalin. Paman dan bibinya sendiri, benar-benar tak tahu balas budi, ya? Bukan begitu. Aduh, dosa apa yang kulakukan? Rumah sudah tak ada makanannya. Kamu sengaja mau. Nyawa kami berdua tua. Aku hari ini. Aku lebih baik mati di sini. Aduh. Apa sih orang sembarangan, berani berbuat onar di sini? Kamu kira grup Huo ini pasar sayur? Wah, itu Ye Yusin. Oh, aku tahu dia. Itu tuh, vas bunga yang dibiayai banyak uang juga nggak terkenal. Kalian ngomong apa? Coba ulangi. Apaan sih? Ngomong jujur nggak boleh? Cih. Grup Huo punya karyawan kayak kamu, benar-benar memalukan. Besok sendiri urus resign di hire. Siapa yang memalukan? Urusan grup Huoku. Gak perlu kamu, Nona Ye, ikut campur. Songting, Om dan Nona Ye kelihatan cocok banget. kamu Sumeng Meng. Pacar si imut ini ya? Dia bilang nggak punya uang. Kamu gantiin. Waduh, waktu berantem dulu, kita berdua nggak sereg ya. Dikasih muka malah enak ya. Ayo, maju ke sini. Mau kita berantem lagi atau gimana? Tempatnya kamu pilih. Ngajak dia ngapain? Kita berdua yang berantem, nggak ada hubungannya sama dia. Cepat minggat. Kalau sampai ketahuan masih ganggu Nona Su di sini, aku bakal kasih tahu kamu dulu aku kerja apa. Benar-benar orang sembarangan, juga berani deket-deket Om Huo kedua. Nggak lihat diri sendiri kayak apa. Astaga, ternyata Om itu. Om Huo kedua yang kuasanya segudang di Jiangzhou. Nona Su, kamu nggak diganggu dua orang tadi kan? Nggak apa-apa. Terima kasih asisten Zhang. Sama. Terima kasih Om kedua. Songting, sudah lama kita nggak ketemu. Nggak mau ngobrol-ngobrol lama sama aku? Hal-hal dulu, aku nggak akan hitung lagi. Kalau sampai kedepannya ketahuan kamu masih buat rumor. Jangan salahkan aku nggak ingat lagi pertemanan dulu. Songting, aku. Kenapa pulang kerja nggak bilang-bilang? Ayo, pulang. Hang. Cewek ini siapa sih? Kamu perbaiki dulu logat bicaramu, baru balik kerja. Aku pikir aku nggak ada logat, Pak Ye.
RY. Aku pulang dulu. Kenapa nggak panggil Om? Dulu aku belum dewasa, sudah menyinggung RY. Jarak antara aku dan RY terlalu jauh. Aku Sekarang masih jauh? Gimana sekarang? RY. Bukan RY. Aku ayah dari anakmu. Juga pasanganmu di masa depan. Jadi di depanku, kamu nggak perlu terlalu dewasa. Om, masih kerja sampai larut begini? Ada urusan di kantor. Lapar ya? Di kulkas masih ada pangsit buatan tantu. Aku rebusin buat kamu. Nggak merepotkan kamu? Bodoh, aku kan ayah anakmu. Merawatmu itu kewajiban aku. Kamu masuk kamar dulu. Sebentar aku nyusul. Hang. Kamu duduk aja, biar aku. Ayo, coba. Hati-hati panas. Kenapa? Sejak tinggal di rumah Bibi, semua pekerjaan rumah tangga aku yang urus. Sejak orang tua meninggal, ini pertama kalinya aku makan. Pangsit yang dimasakin orang lain. Bodoh kecil. Kapanpun kamu mau, Om siap masakin. Om, kamu baik banget. Om, Bangun, lapar ya? Om, kok bangunnya pagi banget? Aku udah bangun dari tadi, cuma kamu nindihin lenganku. Aku nggak bisa bangun. Kita semalam. Tenang, aku cuma cium doang, nggak ngapa-ngapain. Bukan itu maksudku. Maksudku, kita kayaknya kemarin. Lupa sesuatu. Pangsit. Sial, Kenapa? aku hampir lupa. Aku pakai teko kesehatan. Ada apa? Kok kamu dipukuli sampai begini? Siapa yang berani memukul Xiao Jie kami? Sakit tidak? Ayah, ibu, kalian harus bantu aku kali ini. Kamu ini ngapain? Cepat bangun. Ayah, ibu, aku punya utang judi 3 juta di luar, kalau seminggu tidak bayar. Tanganku akan dipotong. Berapa? 3 juta? Mana mungkin aku cari 3 juta untuk MU? Baiklah, lihat saja aku mati. Feng Xia, ayah, lihat lukaku ini. Semua perbuatan mereka. Nak, bangun dulu. Aku dan ibumu akan cari cara. Meng tidak pernah angkat telepon. Kita sudah membesarkan si kecil itu 6 tahun. Sekarang diblokir begitu saja. Dulu seharusnya mati bersama ibunya. Dia tidak angkat telepon. Maka aku akan cari dia. Kamu ini laki-laki apa? Anak sendiri saja tidak bisa lindungi. Sumeng, akhirnya ketemu kamu. Kamu mau apa? Sekarang kamu sudah sukses. Jangan lupa sama sepupu MU ini. Aku mau uang. Kasih aku 5 juta. Aku pergi. Sudah kubilang ke Bibi, aku tidak punya uang. Tidak punya uang, minta ke keluarga Huo. Itu hutang mereka padamu. Maksudmu apa? Kamu pikir ayahmu mati bagaimana? Semua perbuatan keluarga Huo. Ayahmu mati di tangan mereka. Kamu malah tidur gratis sama mereka. Minta sedikit uang pada mereka. Kenapa? Tidak mungkin. Apa tidak mungkin? 3 hari, 5 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Naik ke ranjang pembunuh ayahmu. Sungguh membanggakan ayahmu. Ah, Dulu uang tutup mulut yang diminta terlalu sedikit, kalau tidak, Xiao Jie tidak akan dipukul separah ini. Sekarang bilang ini, apa gunanya? Sudah Gang, ku beritahu kamu, kalau Xiao Jie ada apa-apa. Ibu copot kulitmu. Ku pukul mati kamu. Aku ingat, Dasar sudah Gang, berani melawan. Xiaoyan dulu menyimpan sebuah kartu memori. Apa? Xiaoyan dulu, takut ada apa-apa. Jadi menyimpan sebuah kartu memori. Di dalamnya ada bukti kejahatan Huo Xiqiang. Lalu, ngapain masih bengong? Cari cepat.
Apa kamu salah ingat? Ah, mana mungkin. Sirian bilang langsung ke aku. Memang ada kartu memori. Kami juga nggak ketemu. Kalau gitu, di tangan Huo Ziqiang. Pasti juga nggak ada. Mending, aku coba tipu dia. Hah? Kamu gila? Huo Ziqiang. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Minggir. Xiao Jie itu nyawa aku. Aku rela ngapain aja buat Xiao Jie. Halo, Ini Huo Ziqiang? Kamu masih ingat Su Xiaoyan? maksud kamu apa? Aku punya kartu memori Su Xiaoyan di sini. Isinya ada bukti kejahatan dan pelanggaran hukum kamu. Kasih harga. 1 juta. Besok malam jam 8. Bayar dulu, baru barang dikirim. Nomor rekening dan alamat akan aku kirim ke kamu. Oke. Berhasil. Hah, selesai. Tahu harus ngapain kan? Ngerti. Uangnya belum masuk? Ah, buru-buru amat. Ah, uangnya udah masuk. Hahaha bagus. Tangan kaki aku selamat. Ayo, kita cepat pergi. Kalau ketangkep Huo Ziqiang, kita hancur. Ci, mulut siang. Alamat ambil barang di pabrik kimia pinggiran kota. Rekeningnya juga anonim. Mana mungkin ada masalah. Aku kan takut. Itu bosnya. Apa aja bisa dia lakukan. Kalau enggak, Sirian dulu juga enggak bakal. Ya udah, sekarang juga pergi. Salahnya Su Mengmeng itu. Minta dia minjem duit ke keluarga Huo nggak mau. Kalau enggak, kita juga nggak sampai harus ngungsi begini. Anak durhaka itu, cepat atau lambat, bakal dicampakin pacarnya. Udah, cepetan pergi. Ayo. Pak, orangnya sudah kubawa. Bilang. Aku ingat yang telepon aku cewek. Langsung aja, barangnya mana? Nggak ada. Gak mau ngomong ya? Aduh, Ngomong gak? kita beneran nggak tahu barangnya. Pak Huo, kita beneran gak punya, iya. Kita nggak berani bohong, beneran nggak ada. Kalian bantuin mereka ingat-ingat. Aduh, tolong. Jangan pukul. Sudah, Aduh, sekarang ingat belum? beneran nggak tahu. Memang nggak kapok ya? Ayo. Potong tangan anaknya. Jangan Bu. Selamatkan ibu. Jangan pukul anakku. Lepasin dia. Jangan gerak. Xiao Jie, denger ya. Kesabaranku ada batasnya. Jangan cari gara-gara. Xiao Jie. Lepasin kami, aku beneran nggak tahu barangnya. Aku mohon, kasihanilah kami. Su Xiaoyan. Dulu cuma bilang ada kartu memori. Tapi dia nggak bilang taruh di mana, kita beneran nggak tahu. Nak, salahin orang tuamu yang udah mati. Aku mohon. Bu, cepetan ngomong. Serang aku aja. Dia masih anak-anak. Xiao Jie. Gak mau ngomong ya? Di Su Mengmeng. Kartu memorinya. Ada di Su Mengmeng si imut itu. Beneran. Beneran nggak bohong, kartu memorinya. Itu punya mamanya Su Mengmeng. Pasti ada di dia. Su Mengmeng. Boyuan, iya. Bawa Su Mengmeng ke sini. Tapi Su Mengmeng ini, orangnya Huo Zongting. Cuma Huo Zongting aja udah bikin kamu takut gini. Nggak heran kakek nggak pilih kamu jadi penerus. Sungguh tidak bisa dibantu. Ayah, aku bawa dia. Anakku, Permisi. Apakah Anda yang mencari saya? Anda. Hei, jangan pergi. Minggir, atau aku panggil satpam. Aduh, kamu ini keras kepala ya. Begini, aku perkenalkan diri dulu. Aku ini, sepupu Huo Zongting. Huo Boyuan. Kakek ingin bertemu. Ayo ikut aku. Mengapa aku harus percaya padamu? Kenapa? Takut aku berniat jahat? Tenang saja. Siapa yang tidak tahu kamu orangnya Huo Zongting? Aku berani macam-macam? Sudahlah, ayo ikut aku. Kalau tidak, nanti kakek marah, yang disalahkan.
Pasti Huo Zhongting. Paman sudah banyak membantuku. Aku tidak boleh menyusahkannya. Baik, aku pergi. Kebetulan bisa tanya soal ayahku. Aku tidak percaya. Paman akan melakukan hal seperti itu. Bukankah tadi bilang mau bawa aku temui Tuan Huo? Jangan buru-buru. Nona. Bos, si tua bangka Huo Sikiang itu. Pasti ada niat jahat lagi. Baru dapat kabar. Dia habisi keluarga paman Nona Su sekaligus di rumah tua. Kondisi mereka parah sekali, mengerikan. Alasannya? Sepertinya karena Nona Su. Meng Meng sekarang di mana? Zhongting, Kamu mau apa? aku datang tentu ada urusan. Jangan-jangan kamu tidak mau meluangkan waktu sedikit pun. Kamu tidak penasaran aku datang untuk apa? Tidak tertarik. Kamu dingin sekali. Dulu kamu tidak seperti ini. Katakan urusannya. Aku merindukanmu. Lepaskan. Pria brengsek. Sudah tua sok suci. Dengan pesonaku, tidak mungkin kamu tidak bereaksi. Kenapa tidak berani lihat aku? Asal kamu lihat aku yakin matamu tidak kosong. Pria, hal yang begitu menggelikan. Nona Ye, harap jaga sopan santun. Obat di gelas itu sebelumnya. Kamu yang taruh, kan? Obat apa? Jangan pura-pura di depanku. Aku belum cari kamu sebelumnya. Karena menghormati hubungan lama kedua keluarga. Mulai hari ini, jangan muncul di hadapanku lagi. Kamu benar-benar kejam. Baik, aku setuju. Tapi aku mau jadi pemeran utama wanita di IP besar berikutnya. Aku mau tenar. Hal kecil ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Baik. Memang Bos Huo sangat cepat. Mengingat persahabatan kita sejak kecil, aku ingatkan kamu. Kamu dan kekasihmu terlalu jauh jaraknya, tidak akan bahagia. Tidak usah repot-repot. Mengapa Meng Meng tidak angkat telepon? Sang Zijian, Ya bos, ada apa? kamu periksa keberadaan Meng Meng. Aku pulang dulu. Ah, Nona Su hilang. Ya bos, jangan khawatir. Aku pasti selesaikan ini. Meng Meng, Ada apa, Tuan? Meng Meng sudah pulang? Wah, aku terus bekerja. Coba lihat di kamar tidur. Halo, Bos, Huo Boywan bajingan. Membawa Nona Su ke rumah tua. apa? Lama tidak bertemu. Kamu. Jangan pilih minuman keras, pilih hukuman. Cepat keluarkan kartunya. Kartu apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Su Xiaoyan meninggalkan bukti dulu. Kamu tidak tahu? Bukti apa? Mulut masih keras. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan banyak bicara. Kamu sama seperti ibumu yang mati itu, mulutnya sama kerasnya. Aku tidak izinkan kamu bicara tentang ibuku. Pergi. Aku sarankan kamu pahami situasi, berikan kartu ibumu itu. Keluarkan untukku. Anak muda, aku sarankan jangan gegabah. Agar tidak mengikuti jejak ibumu. Kematian ibuku. Berhubungan dengan kalian? Setelah menabrak Su Xiaoyan dulu. Seharusnya kamu dan keluarga pamanmu dibunuh semua. Tidak akan ada banyak masalah hari ini. Kamu bilang apa? Kalian yang menabrak ibuku sampai tewas. Betul. Aku yang suruh orang tabrak ibumu sampai mati. Siapa suruh dia nggak nurut? Kalian para pembunuh. Kalian akan mati mengenaskan. Kalian akan dapat balasannya. Dulu ayahmu mati di proyekku. Sebenarnya aku udah kasih banyak uang, tapi ibumu sok suci. Nekat mau bongkar aku nggak ada pilihan. Keluarga kami nggak butuh uang kotor kalian. Kamu cuma ngira uangnya kurang aja, jangan sok suci di sini. Justru kalian yang bikin keluargaku hancur. Sekarang malah fitnah ibuku. Kalian masih manusia nggak sih?
Enggak. Dulu, aku udah nasihatin ibumu, suruh dia lepasin. Terus bawa uangnya, bawa kamu hidup tenang. Tapi ibumu nggak dengerin, maksa mau bongkar aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa tabrak dia sampai mati. Huo Ziqiang, aku bunuh kamu. Aduh, sayang banget. Kamu nggak lihat gimana ibumu mati? Aduh. Aku kasih tahu ya. Ada mobil lewat. Terus ibumu jadi sepotong. Aduh, ada satu lagi tuh. Terbang masuk got. Bangsat, kamu bakal mati mengenaskan. Seumur hidup aku belum pernah lihat pemandangan sehebat itu. Benar-benar nggak bisa dilupain. Aku bunuh kamu. Aduh, nggak nyangka ya muter-muter kamu malah nempel sama si Huo Songting itu. Aduh, apa ini udah diatur sama surga? Biar aku selesain kalian berdua sekaligus? Sayang, Kamu malah hamilin anak Huo Songting. Sayang, aku kasih tahu, akulah anak sulung keluarga Huo. Kakek tua itu yang buta. Biar si Huo Songting itu naik di atas kepalaku. Jadi, mana mungkin aku biarin anak ini hidup di dunia? Yang pegang kekuasaan keluarga Huo harusnya aku. Cih, kakek Huo tahu sendiri, kamu gak ada apa-apanya. Berinin sama keinginan si kakek aja gak bisa. Diam. Yang pegang kekuasaan keluarga Huo harusnya aku, nggak ada yang lebih cocok dari aku. Jadi, kamu, sama si anak haram di perutmu. Nggak ada yang boleh hidup. Kalau kamu berani sentuh anak ini, RY gak bakal lepasin kamu. Itu udah nggak tergantung dia lagi. Siapa suruh kamu hamilin? Ah, Anak Huo Songting. Meng. Anak Huo Songting. Ini. Om, bayi kita. Ya ampun, darahnya banyak sekali. Cepat bawa ke rumah sakit. Salahku semua, aku terlambat datang. Sang Zijian, cepat nyetir mobil, cepetan. Oke. Tangani. Dokter, kapan istri saya sadar? Nyonya Huo hampir keguguran, dia harus istirahat total dengan baik. Dia akan sadar sebentar lagi. Baik, terima kasih dokter. Meng, tenanglah. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sisanya semua serahkan padaku. Huo Songting. Sudah. Ayah, aku sakit banget, takut. Takut apa? Kamu orang tidak berguna. Huo Songting. Kalau kamu berani, bunuh aku saja langsung. Bunuh kamu? Itu terlalu murah buat kalian berdua. Huo Songting. Demilah ini aku kakakmu, ampuni kami dong. Ampuni kalian? Apakah kalian dulu pernah mengampuni istri dan anakku? Huo Songting. Kamu tidak berhak menggunakan peraturan keluarga Huo. Paman, menurut saya kamu benar-benar sudah tua jadi ingatanmu buruk. Akulah kepala keluarga Huo, pemimpin keluarga Huo. Semua hal tentang keluarga Huo, aku yang menentukan. Bahkan kakek datang saja. Tidak berhak ikut campur. Orang gila. Kamu benar-benar orang gila. Kalian ini memang pantas mati. Ah, Tuan Huo, Nona Su sudah sadar. Meng sudah sadar. Oh ya. Kartu memori yang kalian cari itu ada padaku. Paman. Kamu dulu membunuh orang tua Su Meng. Dan selama bertahun-tahun ini, kalian menggunakan nama grup Huo. Semua perbuatan jelek yang kalian lakukan, sudah waktunya dapat balasan. Paman, jagalah dirimu baik-baik. Aku sebagai keponakan akan mengantarkan kalian di perjalanan terakhir. Meng. Meng, kamu sudah sadar. Bagaimana rasamu? Bayi. Tenang, bayinya baik-baik saja. Ini salahku, aku yang tidak menjaga kamu. Kalau kamu dan bayi sampai kenapa-kenapa,
Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Paman, kenapa kamu nangis? Dokter, selain istirahat total nanti, apa yang perlu aku lakukan lagi? Bos Huo sudah melakukan yang terbaik. Tunggu Nyonya Huo pulih nanti. Saat kandungan sudah besar, sering-seringlah turun dari tempat tidur dan bergerak. Ini membantu. Proses persalinan janin. Jadi anak yang baik ya, kalau sampai membuat ibumu tidak nyaman. Awas ayah pukul. Paman, aku lelah, aku ingin pulang. Baru jalan sebentar, kata dokter. Banyak jalan baik untuk kesehatanmu. Meng, Hang, berikan tanganmu. Paman, mana ada orang melamar minta orang lain mengulurkan tangan? Ya, mana ada cewek yang sepolos kamu? Disuruh ulur tangan ya ulur tangan. Aku tidak peduli. Upacara lamaran romantisku mana? Balon udara romantisku mana? Itu semua sudah aku siapkan, tapi kondisi kamu sekarang tidak memungkinkan. Itu cuma alasan paman. Baiklah. Setelah kamu melahirkan, kita adakan lagi. Pernikahan yang super mewah. Nah, baru benar. Jadi, Nona Sumeng Meng, apakah kamu mau menikah denganku? Tuan Ho Zongting, aku mau.